Selanjutnya yang bertindak sebagai imam dan khatib untuk Jumat kali ini yang terhormat Bapak Ustaz Ali Alaidras. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak amalan tentunya yang bisa kita lakukan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan nanti. Tapi setidaknya ada 3 amalan inti yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini juga dikuatkan oleh baginda Nabi kepada para sahabat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Yang pertama, meningkatkan ibadah sholat. Secara harfiah, kalau kita berbicara meningkat, maka ibadah sholat kita semakin bertambah dari sekedar tadinya yang fardu saja, kemudian ditambah dengan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu kita yang 5 waktu, ataupun sholat sunnah yang lainnya. Bisa saja sholat sunnah itu adalah sholat sunnah mutlak, bisa saja sholat itu adalah sholat sunnah duha, bisa saja sholat itu adalah sholat sunnah awabin, bisa saja sholat sunnah itu adalah sholat sunnah tahajud dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, kita bisa kemudian membuat catatan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, bahwa pada bulan suci Ramadan nanti kita harus berusaha untuk menambah bilangan rakaat sholat kita yang tadinya hanya menjalankan sholat fardu saja, hanya sholat duhur saja yang kita lakukan, hanya sholat asar saja, sholat maghrib saja, sholat isya dan subuh saja, tapi kemudian kita menambah itu semua dengan melaksanakan rangkaian sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sebagaimana yang kita maklumi bersama, ada 12 rakaat sholat sunnah rawatib yang terkategori muakkad, dan ini dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat dalam 1 hari 1 malam 12 rakaat, wa fi riwayatin tatawuan, sebagai sholat apa? Sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan dia dengan ke-12 rakaat sholat tersebut sebuah rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini pun diriwayatkan selain oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan ada tambahan dari Imam Tirmidzi. Apa tambahan yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi? Yang 12 rakaat itu adalah arba'an qabla dzukri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, wa raka'ataini ba'da dzukri, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian yang ketiga, wa raka'ataini ba'dal maghribi, wa raka'ataini ba'dal isya'i, wa raka'ataini qabla sholatil fajr, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Inilah 12 sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu kita, yang kita juga harus lakukan
Ketika sebelumnya kita hanya melaksanakan sholat fardu saja, maka pada bulan suci Ramadan nanti kita harus tambah menjadi banyak rakaat yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang juga harus kita catat dalam agenda kita sebagai salah satu daripada kurikulum Ramadan kita, selain daripada meningkatkan sholat kita atau menambah bilangan rakaat sholat kita dari hanya yang fardu saja ditambah dengan sholat-sholat sunnah, yang kedua kita harus memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu dengan cara membaca Al-Quran atau dengan cara mengkaji Al-Quran atau dengan cara mentadaburi Al-Quran, bahkan sekaligus juga mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran yang kita baca, yang kita tilawahi, yang kita tadaburi. Dan ini akan melahirkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam masjid, yatluna kitab Allah, di mana mereka semua membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian mereka belajar apa yang mereka baca daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan illa nazalat alaihimus sakinah. Ada 4 keutamaan yang akan diperoleh ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, Allah akan menurunkan ketenangan kepada batin kita. Yang kedua, wa ghasyiyatkumur rahmah, Allah akan curahi kita dengan rahmat atau kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga, wa haffatkumul malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat untuk mengelilingi kita semua yang sedang membaca kitab Allah. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut kita di tengah-tengah makhluk Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain, kita akan diingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan nanti adalah terus berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu dengan cara membacanya, mengkajinya, mentadaburinya, sekaligus juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغو فلا جمعة له، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله، أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك أجمعين، آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah tinggal satu langkah lagi kita memasuki bulan yang selama ini kita rindukan bersama, yakni bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan suci Ramadan. Bahkan para sahabat sebagai salah satu bukti kerinduan mereka terhadap bulan suci Ramadan, dari sejak 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan itu hadir, mereka senantiasa mengintensifkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mempertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bahkan junjungan kita pun, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sebuah doa kepada kita setiap memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan suci Ramadan, sehingga dari mulai bulan Rajab kemudian bulan Sya'ban
baginda Nabi SAW senantiasa mengintensifkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi hadirnya bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan suci Ramadan. Kalau kita ibaratkan bulan Rajab adalah bulan di mana kita menanam, maka bulan Sya'ban adalah bulan yang kita pergunakan untuk mengairi apa yang sudah kita tanam, dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita semua memanen apa yang sudah kita tanam dan kita airi. Demikianlah disampaikan oleh para ulama, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meskipun hanya tinggal satu langkah lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, ada di antara saudara-saudara kita yang malam nanti sudah mulai sholat sunat tarawih. Ada juga yang masih menunggu pengumuman dari Kementerian Agama Republik Indonesia karena harus menunggu sidang isbat yang insya Allah mungkin maghrib nanti dimulai. Tapi kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menyampaikan usia kita untuk bisa menikmati hidangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah persiapkan di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena tidak menutup kemungkinan meskipun tinggal 1 atau 2 hari lagi, atau bahkan mungkin hanya tinggal 1 malam lagi, hanya tinggal 1 jam lagi, hanya tinggal 1 menit saja, matahari akhir bulan Sya'ban terbenam kemudian masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, kita harus pulang sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka dari itu, khatib mengajak wabil khusus pada diri khatib sendiri, marilah senantiasa kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usia kita Allah sampaikan kepada bulan suci Ramadan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khatib ingin berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas maupun kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan semakin meningkatnya kualitas maupun kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi indikator semakin kuat dan kokohnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya saat ini saja, tapi juga keimanan dan keislaman itu tetap ada pada diri kita sampai ajal menjemput kita. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak amalan tentunya yang bisa kita lakukan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan nanti. Tapi setidaknya ada 3 amalan inti yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yang ini juga dikuatkan oleh baginda Nabi kepada para sahabat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Yang pertama
meningkatkan ibadah sholat. Secara harfiah kalau kita berbicara meningkat, maka ibadah sholat kita semakin bertambah dari sekedar tadinya yang fardu saja, kemudian ditambah dengan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu kita yang 5 waktu, ataupun sholat sunnah yang lainnya. Bisa saja sholat sunnah itu adalah sholat sunnah mutlak, bisa saja sholat itu adalah sholat sunnah duha, bisa saja sholat itu adalah sholat sunnah awabin, bisa saja sholat sunnah itu adalah sholat sunnah tahajud dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita bisa kemudian membuat catatan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, bahwa pada bulan suci Ramadan nanti kita harus berusaha untuk menambah bilangan rakaat sholat kita yang tadinya hanya menjalankan sholat fardu saja, hanya sholat duhur saja yang kita lakukan, hanya sholat asar saja, sholat maghrib saja, sholat isya dan subuh saja, tapi kemudian kita menambah itu semua dengan melaksanakan rangkaian sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sebagaimana yang kita maklumi bersama, ada 12 rakaat sholat sunnah rawatib yang terkategori muakkad, dan ini dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat dalam satu hari satu malam 12 rakaat, wa fi riwayatin tatawuan, sebagai sholat apa? Sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan dia dengan ke-12 rakaat sholat tersebut sebuah rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini pun diriwayatkan selain oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan ada tambahan dari Imam Tirmidzi. Apa tambahan yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi? Yang 12 rakaat itu adalah arba'an qabla dzukri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, wa raka'ataini ba'da dzukri, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian yang ketiga, wa raka'ataini ba'dal maghribi, wa raka'ataini ba'dal isya'i, wa raka'ataini qabla salatil fajr. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Inilah 12 sholat sunnat rawatib yang mengiringi sholat fardu kita, yang kita juga harus lakukan. Ketika sebelumnya kita hanya melaksanakan sholat fardu saja, maka pada bulan suci Ramadan nanti kita harus tambah menjadi banyak rakaat yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang juga harus kita catat dalam agenda kita sebagai salah satu daripada kurikulum Ramadan kita, selain daripada meningkatkan sholat kita atau menambah bilangan rakaat sholat kita dari hanya yang fardu saja ditambah dengan sholat sunnah, yang kedua kita harus memperbanyak
berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu dengan cara membaca Al-Quran, atau dengan cara mengkaji Al-Quran, atau dengan cara mentadaburi Al-Quran, bahkan sekaligus juga mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran yang kita baca, yang kita tilawahi, yang kita tadaburi. Dan ini akan melahirkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam masjid, yatluna kitab Allah, di mana mereka semua membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian mereka belajar apa yang mereka baca daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan illa nazalat alaihimus sakinah. Ada 4 keutamaan yang akan diperoleh ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, Allah akan menurunkan ketenangan kepada batin kita. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan curahi kita dengan rahmat atau kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaika, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat untuk mengelilingi kita semua yang sedang membaca kitab Allah. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut kita di tengah-tengah makhluk Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain, kita akan diingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan nanti adalah terus berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu dengan cara membacanya, mengkajinya, mentadaburinya, sekaligus juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga yang harus masuk ke dalam kurikulum Ramadan kita adalah memperbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara berinfak yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mungkin dengan mempersiapkan hidangan berbuka puasa, atau mungkin kita membagi-bagi takjil, baik itu di jalan-jalan, ataupun kita datang ke masjid-masjid, ke musola-musola, atau ke tempat-tempat di mana kita bisa berbagi takjil di tempat itu. Insya Allah, ketika kita memperbanyak infak dan sedekah di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya untuk kita semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini pula lah yang senantiasa dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai hadis muttafaqun alaih. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin bertambah ketika memasuki bulan suci Ramadan. Kita bisa memberikan hidangan berbuka puasa salah satunya untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Di dalam hadis lain disampaikan, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa tersebut.
ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun. Kalaulah orang yang berpuasa mendapatkan pahala 100 dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memberikan hidangan berbuka puasa terhadap orang tersebut juga akan mendapatkan 100 dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan inti atau amalan pokok, amalan utama yang bisa kita jadikan catatan untuk kemudian kita sama-sama laksanakan di bulan suci Ramadan tahun ini, yang tentunya bukan hanya itu saja, masih banyak rangkaian amaliyah Ramadan yang bisa kita intensifkan di bulan suci Ramadan tahun ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua semakin meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi sampaikan kita pada bulan suci Ramadan tahun ini. Allah Subhanahu wa taala sehatkan lahir dan batin kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan, sehingga di bulan suci Ramadan tahun ini kita bisa menjalankannya dengan penuh keamanan, dengan penuh kenyamanan, tidak seperti 2 tahun sebelum Ramadan tahun ini, karena kita berpuasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa hati sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.